Oke, kan pencemaran tadi itu pasti ngaruh banget ya Mas ke perubahan iklim atau bahkan tuh bisa nyebabin bencana. Nah, nyambung nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Mas solusi untuk penanganan mitigasi bencana yang diakibatkan oleh perubahan cuaca iklim tadi yang nggak menentu dan bahkan sulit diprediksi Mas? Mitigasi bencana gimana? Jadi ada nggak solusi untuk nanganin bencana tadi yang mungkin disebabkan oleh pencemaran, yang itu tuh pencemaran tadi tuh ngakibatin perubahan iklim, Mas? Nah, biasanya perubahan iklim mitigasi bencananya ya as a personal ya. As a personal, as a lembaga masyarakatan, pemerintah atau sebagai personal dulu deh dari Mas Ojab sendiri gimana Mas? Personal mitigasi bencana ya. Mitigasi bencana. Ya pertama kita harus mengenal daerah sendiri. Kan? Magelang, potensi daerahnya apa? Grup Merapi jelas. Sampai sekarang waspada toh. Belum selesai. Jakarta bencananya apa? Banjir. Apalagi Jakarta Utara, Jakarta. Kan? Kediri, wah saya belum main ke Kediri, pisau-pisau gitu. Yang saya tahu itu. Jadi kita tahu threat-nya apa sih, threat atau kita menghadapi apa, banjir, menghadapi cugruknya Merapi, meletusnya Merapi itu. Mitigasi bencana paling basic kalau personal itu kan harus menyiapkan tas bencana. Kalian tahu kan? Tas bencana di mana surat-surat penting, ijazah kalian, surat-surat tanah, terus pengangkatan SK dan semacamnya, misal bapak lagi kerja dan semacamnya, itu jadikan satu tas, itu kan satu rumah itu jadi satu aja. Ketika ada darurat, terutama Merapi itu, kalau banjir kan tidak serta-merta, kecuali tsunami ya, langsung blas itu hilang. Tapi kalau sama kayak Merapi kalau meletus itu tidak dapat, jadi harus ya mau nggak mau kita menyiapkan tas itu. Kalau ada tidak hanya bencana besar gitu, ada kebakaran kita bisa langsung angkut, langsung bawa, itu mitigasi personal di situ. Terus kita ngomongin kebakaran misalnya, bukan kebakaran, untuk iklim ya kita harus minimal punya, kalau rumah punya halaman ditanami pohon lah, tapi jangan disemen juga itu. Ya pakai pot oke sih, tapi jangan mengkerdilkan sebuah tumbuhan itu, Mbak. Saya lebih prefer itu ya kalian mulai menanam pohon. Ya ada punya lahan kosong juga bisa ditanamin gitu kan. Bahkan soalnya apa ya, anak-anak muda sekarang untuk gerak-gerak kayak gitu itu agak menurun apa ya, karena tidak instagramable, kotor kayak gitu-gitu. Masih ada teman-teman saya yang gerak di Indonesia menanam, Indonesia berkebun untuk merubah iklim ya kan. Tidak kan itu menanam juga menghasilkan gitu. Tidak hanya nanam doang, tidak hanya kita hanya panen oksigen. Terus bank sampah di mana-mana itu kan sudah mulai masif, cuma perlu dikoordinir lagi yang jelas. Bank sampah itu yang ribetnya itu memilah sampahnya. Bagaimana warga ya, bukan kalian mahasiswa bisa lah diatur, oh ini sampah organik, anorganik dan semacamnya. Tapi kan kalau warga kan udah bagus tak buatin sampah masuk, nggak tak cacar di jalan kan. Kita minum aqua gitu kan, beli di Indomaret, udah ya gitu kan. Atau kita buang ke sampah umum pun itu nggak solutif. Karena apa? Karena sampah ya kan biasanya kan di kota-kota ada 3 kan, organik, anorganik, terus yang satu hijau itu ada sampah berbahaya kayak kabel-kabel atau baterai gitu kan. Tapi kalian pernah ngamatin itu lah, ketika truk sampah lewat itu 3-tiganya disok di bak yang sama, serok gitu kan. Terus apa gunanya dipilah gitu kan, kenapa nggak jadi satu bak aja? Iya nggak, kalian pernah nungguin nggak di kota-kota ada sudut di mana ada 3 sampah itu, di pemerintahan, di 3 tempat sampah itu dipantengin, nanti yang ngangkut tetap dijadiin satu bak, terus ngapain dibikin 3?
kayak gitu. Jadi pemerintah kita belum, ya kalau bilang pun nyalahin pemerintah, menyalah-nyalahkan pemerintah kayak masa di Twitter enggak lah gitu kan. Ini nanti di-spill lagi Mas, kacau ya kan. Jadi perlunya ya kesadaran diri pertama kayak gitu tadi, mengurangi jiwa-jiwa konsumtif gitu. Kalian nggak konsumtif juga nggak masalah tuh, duit kalian utuh ya kan. Cuma ya hasrat untuk check out kan membuncah gitu kan. Buat tarik nih. Kalau cowok dulu biasanya saya beli spare part motor atau enggak apa ya, buku saya paling banyak itu beli buku novel. Wih, baru mau beli satu set atau mirip ya konsumtif gitulah. Jadi kalau masih bisa bukan minjem sih, baca di perpus atau apa itu lebih bagus, tapi kan kita lebih pride gitu kalau kita beli. Ya, jiwa-jiwa kayak gitu tuh kadang perlu dikurangi. Tapi ya so far ya masa muda mau gimana lagi. Tapi ya minimal kalian udah tahu kan jiwa konsumtif itu seperti apa, dampaknya di mana. Kalian udah mikirin botol-botol kalian yang udah kosong gitu, skincare dan semacamnya. Masih misal pakai pomade-nya kalau kotor dibuang gimana, gitu kan. Parfum, kaleng-kalengan itu kemana nanti muaranya, harus berpikir seperti itu. Jadi kita beli itu mikir ini mau kemana nih, ini muaranya botol ini nanti kemana, apa buang aja ditanam ratusan tahun baru berbayar, mulai terpikirkan gitu. Gitu. Apa terlalu teoris? Halo. Ya, oke Mas. Tadi kan tadi ngomong. Tadi putus soalnya. Iya, putus dikit, tapi nggak apa-apa, paham kok dapat intinya. Terus tadi kan udah dari personal ya Mas. Terus selanjutnya kalau dari stakeholder sendiri itu apa sih Mas yang bisa dilakukan sama mereka itu? Kalau stakeholder itu sebenarnya mereka sudah kompak sih, maksudnya mereka sudah banyak, ada divisi lingkungan, ada divisi badan pengendalian mutu panganan, kan banyak loh badan-badan yang akan sudah banyak itu porsi-porsi pemerintah. Yang kurang itu apa? Sinergisitas sama ya political will, kemauan pemerintah itu seperti apa. Balik lagi kedua itu lagi, pemerintah kita mau apa, ekonosentris atau antropocentris. Kita sebagai puncak rantai makanan atau kita adalah bagian dari circle of life gitu kan. Ya dua-duanya saya tidak mengatakan salah satu benar, enggak. Yang jelas dua-duanya itu ada kurang ada lebihnya. Bukan berarti antropocentris jelek, ya bagus, manusia jadi update, pergerakan cepat, instan, semuanya presisi, jadi manusia itu mau kemana juga cepat. Kalau kita ngomongin ekonosentris, kita naik sepeda, kalian ngampus naik sepeda ngos-ngosan ya kan, sampai kelas bau lagi ya, percuma kan kalian beli HMNS atau macam-macam itu kan. Itu ya enggak ya ada harus dicari garis tengahnya seperti itu. Terus ekonosentris kalau kita ngomongin kita harus pakai sepeda, kita harus berjalan kaki, sedangkan dunia ini cepat, kita harus mengambil keputusan cepat, pergi kemana juga cepat, kita harus bisa menyesuaikan. Nah cuma antropocentris yang seperti apa atau ekonosentris seperti apa ini perlu dikaji lagi. Sebagai pemerintah harus menentukan arah dua ini dulu, kita mau seperti apa. Jangan sampai yang hanya ambil enaknya doang, antropocentris oke untuk manusia tapi tidak dibagi, ternyata manusianya itu ya manusia sebagian golongan kecil aja yang dapat benefit, yang lainnya dibuang juga.
kayak gitu kan juga nggak adil gitu, tidak sesuai dengan sila kelima adil sosial. Gitu. Seperti itu sih. Jadi perlunya sinergisitas, terus arah kita mau kemana, antroposentris atau ekonosentris gitu. Tentunya udah sih, sementara itu aja sih. Beberapa tak temu kajian di mana-mana riset itu dua itu sih yang masih abu-abu. Kita banyak dinas lingkungan, dinas air itu ada macam-macam, ada bagian irigasi, ada BPWS Pamali, pengurus sungai dan semacamnya. Tapi ketika ngomongin sampah, mereka bingung saling tunjuk, itu urusan sana, itu urusan sana, itu urusan sana, atau ngomong urusan bantaran kali tapi dibangun permukiman gitu kan, mereka saling tunjuk. Harusnya kan sinergisitas, yuk ini gimana yuk pikir bareng, ada lempar tanggung jawab gitu. Padahal kita udah kompleks, maksudnya udah mumpuni lah kalau mau, dan kalau mau bersinergi kerja bareng itu aja sih. Oke, tadi kan udah dari personal, udah juga dari stakeholders tuh. Nah, sekalian nih Mas, pertanyaan terakhir. Kalau sebagai mahasiswa, apalagi kita nih yang calon planners, apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk menghadapi krisis iklim di dunia ini, Mas? Gimana? Kalian sebagai calon planners, banyak referensi lah ya, banyak bacaan ya. Kalian udah buka buku Good City Farm nggak? Kevin Lynch 1981. Belum. Itu Alia yang semester 4. Pernah Mas, semester 3. Nah itu kan Kevin, pasti muncul itu Kevin Lynch, Good City Farm, terus baca tentang, kalau bicara antroposentris itu ada Manuel Castell tentang networking sosial, bahwa sekarang dunia itu tidak hanya real tapi ada dunia virtual. Kalian perlu menambah referensi. Terus baca juga Noam Chomsky, How the World Works. Ya banyak referensi itu aja sih. Kalian kan cendekiawan kan, pelajar, pemikir. Kalian nggak usah ikut movement yang macam-macam, ya berasal dari diri sendiri itu tadi ya, kayak pakai tumbler kemana-mana, kalau bisa jalan kaki yang dekat gitu. Atau ya kalau dibilang pelit, kalau bisa nebeng nunut temennya, nunut gitu kan. Loh aku cinta lingkungan kok gitu. Itu sebenarnya lebih itu ikut mengurangi. Tapi sebagai mahasiswa kalian ya belajar gitu. Banyak baca buku itu bukunya Prof. Darto itu banyak itu, tentang lingkungan. Dia kan profesor di bidang lingkungan. Untuk mahasiswa kan itu aja. Oke, udah habis nih Mas pertanyaannya. Kebetulan untuk topik kita dari teman-teman yang udah kita kumpulin. Terakhir dari Mas Ojar sendiri, ada pesan nggak Mas yang mau ditambahin? Ini unit humas, tulisannya itu unit humas ya? Iya, unit humas. Kalian itu dari apa? HM jurusan? Iya, HMTP Mas. Jurusan. Maksudnya ya sekali-sekali lah main ke, kalau di kan Semarang kan, maksudnya kalau waktu besok ketika ada di Semarang main-main ke Stonen gitu kan. Stonen itu sekretariat kami di Sampangan. Belum pernah ya? Belum ada yang main ya? Alia belum pernah kan? Atau pernah? Belum Mas, biasanya di Tembalang aja. Ya main lah ke Stonen gitu kan. Banyak ada misal program, kan ada magang, ada dan semacamnya. Kita juga sering membuka kalau magang itu bahasa kerennya itu apa? Lupa gua. Internship lah, bahasa internship lah. Pakai internship kita sering buka. Masih ada yang magang di Istria kemarin, anak UMS, terus anak
dari Bandung juga ada. Terus bahkan kita sering kerja dengan teman-teman Japanese Foundation, orang-orang Jepang turun bersama kami, terus British Council, terus dari Heidelberg University, Bonn University Jerman gitu kan. Ya, ayolah kita Undip sendiri kadang kalau diajak kerja sama kadang ya angin-anginan juga gitu. Kalau bukan firma yang terkenal malas, padahal kalau Semarang itu kita menyinggung hal-hal yang di sekitar aja di Semarang gitu. Hal-hal yang di sekitar Semarang kita nggak jauh-jauh kerjanya. Kemarin di Berkota itu di Kampung Pelangi ya, kalau kalian nggak tahu Kampung Pelangi Berkota daerah itu, atau kemarin kerja di Bustaman Semarang Tengah, kerja di Semarang Utara juga tentang mirip-mirip, lokasinya mirip Jakarta Utara yang rob dan banjir. Kita sering-sering kerja-kerja di sana. Ya riset tentang orangnya, tentang mapping juga, mapping peta-peta. Bahkan kita kemarin kan ke Berkota itu kan kita malam-malam juga gitu. Pasti ada mikir ada setan dan semacamnya gitu. Terus wah apa kita mapping demit aja di sini gitu. Memetakan di tikungan ini ada mbah ini gitu kan. di tikungan sana di makam biasanya ada duduk mbak ini gitu kan, kayak gitu ya, senang aja, fun gitu kan ya. Besok kalian kerja juga hampir sama kayak gitu. Seperti itu. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman plano ya, jangan sekedar ya tadi saya bilang pesannya oke, baca referensi, tapi jangan lupa kalau Rendra bilang ya kita jangan sampai gagu untuk merumuskan keadaan. Kita hanya membaca buku-buku diktat, teori-teori impor, tapi kita lupa merumuskan keadaan kita sendiri. Skop kecil aja di kota kita gitu. Misal Mbak Safira di Magelang sedang menghadapi apa nih, atau Mas Sandi lagi di Jakarta, atau Mbak Alia di Kediri. Tentang diri itu lagi menghadapi apa sih? Atau masalah kepemudaan itu jangan dikira urusan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bahkan itu desain kota juga bisa mempengaruhi pemudanya nanti seperti apa. Itu bisa banyak dikaji. Studi saya kajian perkotaan itu sangat kompleks. Oke, semoga besok kalau udah offline bisa jalan-jalan bareng ya Mas, sambil ngobrol-ngobrolin topik lain lagi mungkin yang bisa lebih seru. Boleh. Ya, baik. Kita udah sampai ke penghujung podcast nih. Kami dari Humas HMTT Undip 2021 ngucapin banyak terima kasih sama Mas Ojab, udah sharing-sharing banget, banyak banget tentang topik ini. Dan semoga besok lagi bisa ngobrol-ngobrol tentang topik lain yang lebih seru ya Mas. Ya, oke. Oke, akhir kata saya Safira Jelina dan dua rekan saya Putri Alia Larasati. Ya, akhir kata terima kasih banyak untuk para pendengar udah dengerin podcast kita, dan jangan lupa juga untuk stay tune podcast kita yang selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Rojab dan para penggemar. Sekian, goodbye and see you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rojab. Mas Ojab. Ya.